Assalamualaikum, Adrian. Halo, Assalamualaikum. Kemana yang lain ini, Niko? Wanasan. Itu punya Ada berapa orang ini? Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum? Khair ya. Ini kenapa makin lama makin hilang orangnya? Apakah setiap hari seperti ini sekarang? Udah nggak ada lagi yang mau belajar di kelas kita ini. Iya, Amar. Amar, udah nggak ada lagi yang mau belajar di kelas kita ini. Mana tahu Anasan? Tahu Anasan? Hah? Kayak mana maksudnya? Udah nggak ada lagi yang mau belajar. Bisa lihat sampai masuk pun lama kali gitu. Iya. Nggak tahu Anasan. Nggak tahu antum. Ini yang terlihat di Ustadz satu partisipan 10 orang ya. Abdul Muiz, Faiz, Ibrahim, Ihsan Nelson, Niko, Ammar Razan, Solil Fajri, Tengku Farhan Akhtar. Makin sepi kita, biasanya 15 ya. Ini kayaknya kita perlu ngumpul ini ya. Kita perlu jumpa dulu ini sepertinya di minggu depan. Nanti Ustadz infokan di grup ya. Kita nggak bisa kayak gini belajar terus-terusan. Apalagi ini bulan ini udah mulai ujian praktek. Bulan depan itu udah ujian UTS ya, tengah semester atau PTS juga. Nah, Ustadz lihat kelas kita kurang antusias gitu dalam mengikuti pembelajaran. Kalah sama anak-anak SMP. Anak-anak SMP saat Ustadz ngajar itu rame mereka. Kita wali kelas yang masuk pun cuma 10 orang. Ini ya sebenarnya Ustadz sedih juga ya kayak gini ya.
Karena gimana pun harusnya wali kelas itu ketika masuk maka anak muridnya semua masuk. Di mana-mana seperti itu lazimnya. Tapi saat Zoom ini Ustaz lihat antum ini kadang 7, kadang 15, ya 8, ini 10 orang, nggak pernah full sampai 30 orang. Selama Zoom ini Ustaz melihat. Ya kan? Coba jawab dulu semua. Iya atau enggak? Iya. Sebenarnya dalam lubuk hati Ustaz kecewa Ustaz seperti ini ya. Tapi ya mau gimana lagi, Ustaz udah kasih tahu orang tua antum, udah diarahkan juga di grup. Emang antumnya ini yang harus benar-benar kita bina lagi, sehingga tidak ada rasa menyepelekan ya. Gak mau masuk Zoom karena ada yang merasa udah melihat YouTube dan lain-lain, lebih mendahulukan hal yang lain daripada belajar. Padahal kewajibannya tiap hari adalah belajar, bukan main-main. Ya. Ustaz minta memang dari diri antum sendiri ada timbul kesadaran. Dari kawan-kawan antum kasih tahu mereka. Ya. Kenapa saat Ustaz masuk, wali kelas masuk, yang masuk cuma 12 orang. Yang hadir saat ini, hari ini, tolong untuk minggu depan ajak kawan-kawan antum itu semua untuk hadir. Ya, Ustaz mau kehadiran minggu depan pelajaran tajwid. Saat wali kelas antum masuk 30 orang semuanya masuk. Yang hadir saat ini punya tugas semuanya. Akhtar, Fajri, Adrian Rashid, Hakim, Ammar Razan, Niko, Ihsan, Ibrahim, Faiz, Arik, Abdul Muiz. Kasih tahu kawan-kawan antum ya. Minggu depan semuanya harus masuk. Ya. Ustadz minta tolong sama antum semua yang ada di sini. Karena kita harus saling membantu juga ya. Gak hanya Ustadz aja yang bergerak, Ustadz udah kasih tahu segala macam. Tapi antum juga bantu Ustadz ya, biar mereka bisa sadar. Ini di mana-mana udah nggak wajar yang kayak gini, ya. Mana-mana itu wali kelas selalu ya lebih dihargai barangkali daripada guru-guru yang lain ketika masuk di kelas. Ada kelebihannya karena apa? Wali kelas itulah yang lebih dekat sama antum. Ibarat orang tua ketika di sekolah itu ya wali kelas. Wali kelas yang membuat nilai antum merapat antum ya. Dan sampai sekarang pun masih banyak rapot antum yang belum antum ambil di sekolah. Ustadz juga bingung gimana ini antum ini semua. Rapot antum pun gak mau antum ambil ke sekolah, gak ada ngubungi Ustadz segala macam. Masa Ustadz lagi ngubungi antum untuk ambil rapotnya? Rapotnya diambil ya. Itu kalau gak diambil berabu nanti di sekolah. Ini antum ini semua udah dewasa, udah SMA. Jadi harus sekali aja ngomongnya, jangan berulang-ulang. Bisa semua? Arik, Oka, Bisa, Zat. Rendra, Razan, Bisa Pak. Hakim,
Iya, Ustaz. Akhtar, Fajri, minggu depan Ustadz mau ya 13 orang ini yang hadir, ajak masing-masing antum satu orang ya untuk hadir di kelas tajwid kita. 30 orang harus hadir minggu depan. Ya. Tanggung jawab Hakim, cari kawannya satu orang untuk bisa diajak hadir ke sini. Diingatkan ya. Dari 3 kelas yang masuk, kelas 10, 11 dan 12, kelas kita paling sepi. Dan kelas kita pula yang kacau balau tahfidnya. Itu masuk laporan ke Ustaz. Pembelajaran tahfidnya kelas 10 kacau balau. Banyak kali yang tiap hari gak ada setoran, gak ada murojaah. Sekolah gak pernah membebani antum, tiap hari harus ada setoran dan murojaah. Antum bisa pilih salah satunya aja, ya, gak mesti dua-dua sekaligus. Ini Ustaz lihat di laporan setiap harinya X terus. Silang merah. Ada kemana ini antum semua sebenarnya? Kenapa sampai futur kali seperti ini? Arik, ya. Jadi Ustaz Arab antum semua berubahlah. Udah berulang-ulang nasihat yang Ustaz sampaikan dari semester lalu. Gak ada yang disulitkan dalam masa Covid ini. Antum cuma dengar, catat, tulis, hadir. Kenapa untuk hadir aja kadang sulit kali? Ngerjain tugas pun enggak, ya kan? Tahfidnya silang terus. Coba sekarang berpikir lebih dewasa ke depan. Ya. Orang dewasa itu berpikir setiap hal yang dia perbuat itu ada tanggung jawabnya. Ke depan antum semua harus punya perenungan bahwasannya saya sudah dewasa. Jadi apapun yang saya lakuin harus benar-benar saya dapat bertanggung jawab di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Udah sekolah, Zoom, tanggung jawab, datang. Jangan gak datang. Paham anak-anak Ustaz? Halo? Paham gak? Pak Hamzat. Naam. Hamzat. Ustaz. Baik ya, Ustaz gak mau lagi dengar alasan-alasan gak masuk akal dari antum ketika tidak hadir kelas. Ini harus benar-benar kita tertibkan seperti ini ya. Alasan-alasan yang dibuat-buat. Tayyib, kita kemarin sampai mana? Coba Ustaz mau tanya dulu. Masih ingat enggak? Sina Pinayungan. Sina Pinayungan. Iya, Ustaz. Sampai mana pembelajaran matan kita? Masih ingat enggak antum? Sampai kemarin ngapal kan, Ustaz? Apa? Iya, kemarin. Minggu yang kemarin ini lagi. Kan saya suruh ngapal tuh foto atfal. Terus? Enggak usah tanya
Sampai mana pembelajaran tahfidz yang antum tahu? Ini pembelajaran tajwid. Hukum lam Ustaz. Hukum lam. Lam mana? Udah jauh kita lam. Lain ya, udah. Sampai mana kita? Mat. Kita sampai mat ya terakhir kali. Ya. Sampai mat. Ustadz udah berapa kasih tahu? Ya. Thayyib, kemarin tuh ada mat wajib dan mat jaiz. Ya. Kemudian mat lazim. Ya, ini ada lazim yang sama-sama kita ketahui. Thayyib, anak-anak Ustadz, coba antum baca Sina Pinayungan ini dari matan yang ke 43 ini ya, kalau di dalam kitab aslinya. Fawajibu inja'a hamzun ba'da mat fi kilmatin. Ayo. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mat fi kilmatin wa dhabi muttasil yu'ad wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil wa mislu dha in aradus sukun waqfan ka ta'lamuna nasta'in aw quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha wa lazimun inis sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Oke, Thayyib, baca artinya. Mat wajib terjadi jika ada hamzah setelah mat dalam satu kata yang bersambung, dan ini disebut dengan mat wajib muttasil. Mat jaiz itu boleh dipanjangkan dan boleh juga dibaca kasrah 2 harakat, yaitu jika mat dan hamzah masing-masing dalam kata yang terpisah, dan ini disebut mat jaiz munfasil. Seperti ini mat jaiz munfasil yang boleh dibaca panjang atau qasar jika ada huruf yang disukunkan karena waqaf, seperti ta'lamun dan nasta'in disebut mat arid lis-sukun. Atau jika hamzah didahulukan sebelum mat, maka ini adalah mat badal seperti imanan dan amanu. Mat lazim jika disukunkan dengan sukun asli dalam keadaan wasal dan waqaf setelah mat yang dipanjangkan. Baik, antum berarti ini ada bukunya ya di rumah? Iya, warna hijau ya? Iya. Oke, Iya. Masyaallah, barakallahu fik. Ya, sama-sama kita tahu bahwasannya mat wajib adalah mat yang berjumpa dengan hamzah dalam satu kata ya, yang bersambung. Sedangkan mat jaiz ya, maksudnya di sini adalah mat jaiz munfasil ya, yaitu yang terpisah dengan kata yang lainnya. Maka mat jaiz ini dapat dibaca dengan 2, 4 atau 5 harokat ya. Sedangkan mat wajib itu 5 sampai 6. Kemudian mat arid lis sukun ya, yaitu mat yang datang padanya setelah huruf mat atau lin sukun karena waqaf ya. Jadi karena waqaf, ketika waqaf itu kebanyakan mat ad lis sukun atau mat lin juga ada ya. Jadi mat ad lis sukun ini jelas ya, karena lis sukun ya. Artinya apa itu Sina?
Sina. Sina. Mana Sina tadi? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Ha. Kenapa dinamakan dia mad arid lis sukun? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu ya. Karena ya dia terbentuk dengan sebab sukun. Terbentuknya sukun itu sebabnya karena waqaf ya. Saya ulangi. Terbentuknya sukun itu dengan sebab waqaf. Yang apabila dia wasal, dia menjadi mad asli atau mad tabi'i ya. Mad arid li sukun dia 4 sampai 5, bisa dibaca 2, 4 atau 6 harokat ya. 2, 4 atau 6 harokat. Ini perlu diketahui lagi ya. Kemudian mad badal ya. Mad badal ini gampang sekali ya. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Huruf hamzah mendahului huruf mad ya. Ingat ada hamzahnya ini contohnya utu, imanan, amanu ya. Di Quran banyak itu mad badal. Kalau nggak tahu lagi udahlah, harus tanya sama Ustaz atau lihat di Google ya. Mad badal ini kebanyakan kita tahu cara bacanya, cuman nggak tahu namanya. Badal ya. Kemudian mad lazim ya. Mad lazim ini apa-apa yang datang setelah sukun lazim dalam keadaan wasal atau waqaf ya. Contohnya bisa alif lam mim, kemudian dabbah, kemudian al-an. Mad lazim banyak. Ada berapa mad lazim? Ustaz mau tanya dulu sama si Ihsan Nilsen. Mad lazim ada berapa? Nilsen. Nilsen? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu ya. Nanda. Ada berapa mad lazim? Ustaz, Mad lazim. mak lazim. Hmm. Mak lazim ada berapa ya? Mat 3 Ustaz, bukan Ustaz. 3. Coba sebutkan. Mat lazim ini apa namanya yang musakol? Apa? Mat lazim kalami musakol. Mad lazim itu Mad lazim ada 4 ya. kalimi musakol. Mad lazim kalimi mutsaqqal. Kalimi. Kemudian mad lazim Harfi kalimi musakol. mukhaffaf. Ya, kemudian mad lazim harfi ya. Harfi. Ada harfi mutsaqqal dan harfi mukhaffaf ya. Insyaallah nanti kita pelajari ini ya. Untuk minggu depan. Minggu depan sekali lagi ya, Ustaz minta semuanya bertanggung jawab, bawa kawannya satu-satu ya. Minggu depan kita harus full 30 orang masuk di sini. Ya. Kerjasamanya ya. Ustaz mohon kerjasamanya untuk antum semua. Kita mau belajar di sekolah. Sayang waktu kita, orang tua antum udah bayar banyak untuk sekolah, tapi antum gak pernah datang, antum gak mau dengerin. Rugi jadinya. Ya. Paham? Ikhwan fillah. Baik, antum ini ada tugas ya. Tugas antum catat.
dikumpul 2 hari setelah ini paling lama, hari Kamis ya. Tugasnya nomor 1, catat dulu. Udah? Nomor 1, sebutkan pengertian daripada mad jaiz munfasil. Koma, jelaskan tempo bacaannya, berapa panjang bacaannya ya, jelaskan tempo bacaannya. Dan Apa tadi Ustaz? tuliskan pengertian mad jaiz munfasil. Koma, berapa tempo bacaannya, dan berikan contoh 2 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian soal nomor 2, sama tadi ya modelnya, diganti aja jadi mad wajib muttasil ya. Dan yang terakhir, carilah 5 contoh di dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat mad badal. Apa Ustaz? Yang terakhir. Carilah contoh 5 contoh ayat di dalam Al-Quran. Tulis ayatnya Mad badal. ya, mad badal. Carilah contoh ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat mad badal. Tulis ayatnya semua ya. Itu aja Ustaz. tugasnya hari Kamis dikumpul ya. Demikian. Mohon maaf Ustaz apabila ada kesalahan di sana sininya. Udah sampai 30 menit belum kita? Udah ya. Antum mau masuk lagi habis ini ya. Thayyib. Kita tutup alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.